Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hera Sentia dengan NPM 2411080024 dari kelas 2B, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, dengan dosen pengampu Dr. Ali Murtado MSI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kerusakan lingkungan dan kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Jadi materi yang pertama yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah merupakan salah satu tantangan besar umat manusia saat ini. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pencemaran air dan udara, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak luas. Jadi dalam konteks ini, Islam sebagai agama menyeluruh telah memberi panduan penting mengenai pemeliharaan lingkungan hidup. Berikut beberapa penyebab kerusakan lingkungan menurut perspektif Islam. Yang pertama itu ada keserakahan manusia. Manusia yang rakus terhadap harta dan kekuasaan sering mengeksploitasi alam tanpa batas, padahal Allah memerintahkan keseimbangan dan keadilan dalam memanfaatkan sumber daya. Lalu yang kedua itu ada tidak menjaga amanah Allah. Alam adalah amanah dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dan manusia sebagai khalifah, wakil Allah di bumi bertanggung jawab untuk memeliharakan bukan merusaknya. Lalu yang ketiga ada melampaui batas. Islam melarang pembuatan berlebihan, termasuk dalam menggunakan air, makanan, dan energi. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, israf bisa menyebabkan pemborosan dan kerusakan lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada perusakan fasad. Di bumi Allah melarang membuat kerusakan setelah diperbaiki. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Perbuatan seperti pencemaran, penebangan liar, dan perusakan alam termasuk kategori fasad. Lalu selanjutnya ada kurangnya kesadaran akan tanggung jawab spiritual terhadap alam. Ketika manusia melupakan nilai-nilai tauhid dan akhlak dalam hubungan dengan alam, maka selanjutnya yaitu contoh-contoh kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti penebangan hutan liar, yaitu mengurangi tutupan pohon dan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kepunahan satwa. Lalu yang kedua ada pencemaran. Limbah industri, rumah tangga, dan kendaraan bermotor mencemari air, udara, dan tanah. Lalu yang ketiga ada pemanasan global. Emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim ekstrim. Eksploitasi sumber daya alam. Pengambilan hasil bumi tanpa kontrol merusak keseimbangan alam. Selanjutnya yaitu contoh kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia. Sering terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pengunduran hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. 4. Pencemaran udara.
Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli, sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap kendaraan. Nitrat logam berat serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan gerakan menanam pohon. Tulis di kolom komentar contoh-contoh lainnya cara penanggulangan permasalahan lingkungan hidup ya. Semoga. Selanjutnya yaitu kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Yang pertama itu ada konsep amanah dan khalifah. Manusia bertanggung jawab menjaga ciptaan Allah. Lalu yang kedua larangan berlebih-lebihan, yaitu israf. Islam melarang pemborosan sumber daya. Yang ketiga menjaga kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat konservasi dan reboisasi. Menanam pohon dianggap sebagai amal jariah. Lalu yang kelima hukum Islam tentang lingkungan. Islam memperbolehkan pemanfaatan alam dengan prinsip keberlanjutan. Lalu menghormati makhluk hidup, beliau menghormati semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan, dan tidak menyia-nyiakan sumber daya alam. Lalu selanjutnya menjaga keseimbangan. Rasulullah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan alam, tidak berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan tidak menyia-nyiakan. Lalu selanjutnya berjalan kaki untuk menempuh jarak pendek. Rasulullah lebih suka berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan yang dapat mengurangi polusi udara dan membantu menjaga lingkungan. Penanaman pohon. Menanam pohon dianggap sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Ini membantu dalam menjaga keseimbangan dan ekosistem. Lalu yang selanjutnya ada edukasi dan kesadaran. Mengajarkan nilai-nilai lingkungan kepada generasi muda dan mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Lalu yang selanjutnya ada dukungan terhadap kebijakan berkelanjutan. Mendukung inisiatif yang ramah lingkungan dalam masyarakat dan negara, termasuk penggunaan energi terbaru. Yang selanjutnya ada doa dan spiritualitas. Memohon kepada Allah untuk menjaga lingkungan dan bertaubat. Lalu yang selanjutnya yaitu pemeliharaan lingkungan hidup. Konservasi alam, yaitu melindungi hutan, laut, sungai, dan satwa liar dari eksploitasi berlebihan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Menggunakan air, energi, dan bahan alam sesuai kebutuhan, tanpa merusak ekosistem. Lalu yang ketiga, pencemaran dan penanggulangan pencemaran. Mengurangi polusi udara, air, dan tanah dengan teknologi ramah lingkungan. Lalu yang keempat, rehabilitas dan reklamasi. Memperbaiki lahan rusak, hutan gundul, atau sungai yang tercemar. Lalu yang kelima ada pendidikan lingkungan.
menumbuhkan kesadaran cinta lingkungan sejak usia dini melalui pendidikan formal dan non-formal. Lalu selanjutnya ada menanam pohon adalah sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang pun menanam pohon lalu dimakan burung, manusia atau hewan kecuali menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya ada menghemat air. Wudhu hanya dengan air secukupnya, bahkan saat wudhu di sungai. Yang selanjutnya ada larangan israf, boros. Quran Surat Ar-Raf ayat 31, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Selanjutnya ada mengelola sampah dan daur ulang. Selanjutnya ada menjaga kebersihan bagian dari iman. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui sekolah, media atau kegiatan sosial. Lalu yang selanjutnya ada penegakan hukum lingkungan. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perusak lingkungan seperti penebangan liar, pencemaran atau penebangan ilegal. Lalu yang selanjutnya ada penggunaan teknologi ramah lingkungan. Memanfaatkan teknologi yang minim limbah dan polusi, seperti pengelolaan limbah cair atau berbahaya yang efektif. Selanjutnya pelindungan kawasan konservasi. Menjaga ekosistem penting seperti hutan lindung, taman nasional, dan terumbu karang dari eksploitasi berlebihan. Selanjutnya yaitu contoh praktik Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu ada larangan membuang sampah di jalan. Yang kedua, menganjurkan menanam pohon bahkan jika kiamat sudah dekat. Lalu yang ketiga, mengajarkan kebersihan sebagai bagian dari iman. Yang keempat, menghindari merusaknya alam. Yang kelima, menjaga keseimbangan alam. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kerusakan lingkungan? Yang pertama, gunakan botol minum sendiri. Yang kedua, bawa tas belanja kain. Kurangi pemakaian plastik sekali pakai. Ajak keluarga dan teman ikut serta edukasi anak tentang pentingnya menjaga alam. Bersih lingkungan secara rutin. Dukungan kebijakan ramah lingkungan. Pilih produk lokal dan organik. Dukungan program penghijauan dan daur ulang. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam Islam kerusakan lingkungan terjadi karena manusia lalai menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan alam, melarang kerusakan fasad, dan menganjurkan hidup hemat serta bertanggung jawab. Menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan amanah dari Allah. Jadi, kerusakan lingkungan adalah akibat dari kelalaian dan keserakahan manusia dalam mengelola alam. Islam menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Melalui ajaran tentang khilafah, larangan merusak, pentingnya kebersihan, hidup hemat, dan kasih sayang terhadap alam. Islam mendorong umatnya menjadi pelindung lingkungan, bukan perusaknya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari tentang bagaimana kita harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.